Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajri Adrian. Nah, di sini saya akan membahas tentang organisasi komputer. Pertama yaitu fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai sebagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komputer dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Yang satu yaitu output device atau alat pemasukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard. Dan untuk yang kedua yaitu output device, yaitu alat keluaran. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berubah hard copy atau ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Nah, untuk yang ketiga yaitu I/O port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Dan untuk yang keempat yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data, dan CPU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Dan yang kelima yaitu memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal ini berupa RAM yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan yang kedua yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan, yaitu ROM, Read Only Memory. Dan yang keenam yaitu data bus, adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, dan maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Dan yang ketujuh, address bus, yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Dan yang kedelapan adalah control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri dari atas 4 atau 10 jalur pelarian. Nah, sekian dari saya untuk menjelaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.